Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku Ahmad Jaya Motor dimanapun Anda berada. Oke, ini saya mau review jualan ya. Nah, sambil cari rezeki yang berkah. Barangkali teman-teman ada yang butuhkan mobil mewah, kantongnya terbatas, ini bisa jadi solusi gitu ya. Mobil ini nyaman, pinu, enak, regane merakyat. Mobil ini sebagus ini kita jual harga 74 juta nego. Platnya Jawa Timur, pajaknya hidup bulan 11 2023. Pajaknya hidup. Kalau teman-teman lihat iklan beginian itu ditanya pajaknya. Kenapa? Karena pajaknya juga lumayan. Jadi kalau ada harga murah pajaknya off. Kalau sampai kena lapor jual balik nama yo ora sido murah gitu ya, ketemunya mahal. Oke. Sebelum kita lanjutkan, kita saksikan video berikut. Always there to give you advice, help you find the wrong from the right. Even when you're not in their sight, you'll be alright. Just look at the big wide world we're living in. Yeah, just keep running until you discover it. Yeah, you'll be amazed at how far we can go. Ya, ini adalah Akot CM5 atau orang menyebutnya Akot Batman. Mobil ini kebetulan yang saya bawa tahunnya 2005. Tipenya VTI MT. MT ki manual transmission ya. MT ki manual transmission. Kemarin saya ditanya orang, "Mas, mobilmu kok mbok tulis MT?" MT ki jere matic. MT ki manual transmission, kalau ATW automatic transmission. Ngono ya, teman-teman. Ojo takut aku maneh loh. Bingung jawabku. Mobilnya tipenya MT loh Mas, di STNK. Iya, MT ki manual transmission. Ora kok MTW matic. Nggak apa-apa, orang kalau nggak tahu itu tanya, itu lebih baik daripada memendam. Aduh, gembol watu jadi ini baik. Oke ya, mobil ini tahun 2005, tipenya VTI MT. Mobil ini produksinya ya, sekelas info dia 2003 sampai 2006. Kemudian 2006 ke 2007 itu ada yang model Batman, tapi dia facelift, lampunya agak membesar yang belakang segitiga. Sudah lampunya sudah model sarang tawon, jadi bintik-bintik gitu ya. Jadi podobek JC, nek JC ku sing akhir juga dia sudah Jazz GD ku kan sing terakhir lampunya nek bintik-bintik. Nek iki sek bohlam lampune. Oke. Kalau interior sih mirip. Nah, terus kemudian 2008 sudah keluar Akot yang gemuk itu. Nah, kalau ini yang sporty masihan. Ini masih mewah tapi sportinya masih dapat loh. Ganteng ya motornya. Ya, Akot CM5. Dengan uang 75 juta bisa kurang, itu dapatnya apa? Wow, mobilnya wow, yo wow nek duitnya sakmono. Tapi nek digoleki eleke yo ono. Kok enak ra nek eleke iki tetep akeh eleke. Nah, jenis bekas kok. Karena harganya juga sudah jauh berkurang dari barunya. Sedikit info, mobil ini harga barunya 600 juta lebih kalau sekarang kalian pergi ke Honda. Kalau saya nggak salah ya. Nah, silahkan cek sendiri di Google. Nah, Akot itu adalah sedan yang paling mahal di kelasnya Honda yang beredar di Indonesia. Akot, bawahnya itu Civic, bawahnya baru City. Nah, City Jazz itu sekelas.
Nah, cuma di pasaran yang rame kan yang mahal Civic Turbo katanya yang baru ya. Kalau barunya mahal akot. Nah, kalau saya tidak salah sekali lagi ya, dilihat aja websitenya Honda. Mobil ini mahal tapi secondnya kok murah mas. Ya saya juga nggak tahu, padahal enak. Saya ini pengalaman pakai akot. Bapak saya dulu pernah pakai akot karena almarhum. Oke ya, sekilas info. Nah, untuk cat ini sudah repaint, kondisi mulus banget. Pajak bulan 11 hidup, nopolnya Jawa Timur. Pajaknya 3 juta sekian. Nah itu yang agak kurang bersahabat. Nah, sambil reviewnya sambil jalan ya. Nah untuk pintu kanan it's okay. Jok ini sudah backlit karena ini tipe VTI MT, dia joknya aslinya bludru. Nah, kalau yang VTI L eksklusif itu dia joknya kulit gitu ya. Cuma kalau joknya kulit itu mesti di sini pecah-pecah. Jadi teman-teman kalau lihat jok kulit jangan dicela. Mobilnya bagus banget kalau kita lihat interiornya ya. Ini mobil kualitas, jadi jangan disamakan dengan LCGC. Setirnya ini, mobil ini sudah jalannya panjang, sudah 300.000 kilo. Tapi masih sebagus ini setir. Kenapa semua ini juga masih bagus? Karena mobilnya bahannya bagus. Jadi jangan disamakan sama mobil sekarang yang harga barunya cuma 200 jutaan. Ini harga barunya mahal. Kontak on. Iya. Oke. Nanti airbag mati ini ada muncul main request. Itu artinya minta pemeliharaan. Entah dari mana ada pemeliharaan. Nah, waktunya servis gitu loh. Power window depan kanan, depan kiri, belakang kanan, belakang kiri. Oke ya, bisa semua. Kaca electric mirror kiri bisa, kanan bisa. Nah ini kaca electric mirror yang kanan ini kacanya sudah diganti sama tukang supion, tukang kaca. Nah, ini kalau di tempat lain tidak akan tahu sama. Kalau di tempat saya, kalau saya tahu tak kasih tahu gitu loh. Hal sepele itu, tapi kita kasih tahu. Ini cara buka bensin yang ini di atas, ini buka kap mesin, buka bensinnya sama dengan akot-akot yang pendahulunya. Iki bagasi, iki push, iki tekan, iki bensin. Bahan bakarnya bensin. Oke ya. Kita lihat bagian belakang. Oke. Pintu baik bagian kanan. Ya, dalam plafon juga bersih, mewah. Jok belakang asik. Itu ada gundukan di tengah, tapi itu bukan, itu untuk knalpot ya, bukan untuk join gardan. Mobil ini penggerak depan. Ban depan sama belakang hampir mirip, kondisinya sekitar 60 ke 70%, jadi nggak bagus-bagus amat. Catnya mulus tapi repaint itu ya, nggak masalah. Kita harus cerita Pertamax. Nah bahan bakarnya kalau bisa Pertamax, kalau nggak bisa Pertamax ke Pertalite tidak apa-apa. Sekarang Pertamax sama Pertalite kan selisihnya nggak banyak, cuma 2.000 rupiahan. Nah ban sing kiri kayaknya lebih apik sidik timbang sing kanan. Oke, kita lihat bagian belakang. Ini ada retak rambut sedikit aja, nggak kelihatan tapi ada ya. Oke, bagasi. Ini di bagasi saya lihat pernah tersondol mobil belakang, tersondol sepeda kayaknya. Ini bagus, ini bagus. Ban serep, rumah ban, bawah-bawah juga masih bagus. Berarti tersondol kendaraan bagian belakang, tapi enggak parah. Maksudnya tertabrak tapi bisa dimaklumi gitu loh. Oke ya, understand. Sekarang tak tutup, kunci roda dongkrak dari belakang. Oke, ini mesin hidup, knalpot ini masih ada keringet, tapi ya seperti si Innova, seperti mobil-mobil kayak gitu, kalau sudah umur 15 tahun itu sedikit ada kelemahan pada ring shaker, itu sudah mulai lemah.
Tapi jangan dibayangkan seperti mobil kecil atau semacam LCGC. Mobil begini kalau ringsekernya sudah mulai lemah, itu torsinya dan semuanya masih wet-wet. Kulang sama pada nih mobil sewaan cc itu kan lemot. Nah, kalau ini ndak kerasa. Nah, itu kayak Innova itu kan kalau kalian beli 2005, 6 itu kan sudah mulai ada lemah ringseker gitu. Oke ya, sampai sini kalian sudah paham keadaan mobilnya. Pintu tuh bagus, nat pintu kiri bagus. Jadi ada minus belakang pernah kesondol gitu. Oke, ini harusnya ada kayak lese. Nah, ini lese hilang sedikit sedikit, ini putih ini. Oke. Ini posisi mesin hidup kiri, cakep. Mobil Honda dicek ya. Nah, ini namanya inner fender, terutama Honda Jazz, Civic itu kebanyakan inner fender hilang. Kalau inner fender hilang, apa mana wae cah nom-nom iku sing diganti pelek-pelek combo, inner fender akeh sing pecah. Namanya inner fender itu kalau beli sekitar 550.000, saya pernah belikan itu. Itu plastik yang di atasnya ban itu loh. Nah, satu bijinya 550.000. Itu biasanya kalau bannya sudah diganti, diupgrade anak-anak muda itu biasanya pecah. Nah, nek pecah ya apa? Nanti mesinnya kotor karena air hujan, air kotoran air ini nyiprat masuk ke dalam kabin mesin. Gitu. Untuk lampu ini ada retak rambut. Tapi beginilah lampu Accord Batman pada umumnya ya, keadaannya rata-rata ya begini. Dia sudah tidak bisa begitu glowing kalau orisinil. Mau glowing ganti baru. Tapi agak mahal lampunya, satu biji masih 1 juta lebih. Ntar tak buka kap buat teman-teman karena mobilnya besar. Saya tak buka Oke, sekarang kita buka kap mesin. Nah, kita dengarkan dulu gasnya. Kita matikan aja mesinnya soalnya biar gak berisik. Ntar kacanya, pintu ini kalau tidak ditutup kuncinya masih bunyi didididididididid gitu. Accord jarang sekali mobil ini bermasalah, dan ini adalah mesin yang sangat tangguh. Kalau tidak percaya lihat teman-teman off-road, sprint rally itu banyak pakai mesin ini sekarang. Mesinnya serinya K24 dan masih dipakai di mobil Honda hingga sekarang. Nah, cuma yang sekarang dia ada teknologi baru namanya AdDream gitu ya. Mesinnya sama, Accord K24 24 valve iVTEC DOHC. Jadi noken AC loro mobil ini. Nah, ini depan. Ini aman ya, depan. Les-lese oke, aman. Ini dikasih peredam biar nggak panas. Nah, sekarang mesin itu kan kuat tapi tetap ono minusnya gitu ya. Nah, untuk mobil ini dari sisi pengembesan hampir nggak ada. Oke ya. Nah, biasanya yang teman-teman itu kalau beli mungkin takut panas radiator disogok. Ini radiator sudah diganti pakai kuningan. Kalau aslinya dia ininya plastik. Nah, berarti pernah disogok kemudian diganti kuningan supaya apa? Mudah nanti untuk merepairnya kembali. Karena kalau kuningan kan disolder bisa, kalau plastik kan sulit. Ini rem ABS ini juga sudah modul ABS rata-rata banyak yang sudah nyala untuk Accord CM5 ini. Kebetulan yang ini tadi tak cek belum nyala. Nah, untuk ABS, AC jarang bermasalah, dinamo IC jarang bermasalah, pompa power steering juga jarang bermasalah. Nah, untuk rack steer ada di belakang. Ntar di situ ya. Biasanya rack steernya itu sering ada basah dikit. Teman-teman jangan khawatir. Untuk perbaikan rack steer basah itu sekitar 1,5 juta kurang lebihnya ya. Nah, tapi jarang itu. Tapi orang itu kadang bukan orang ya. Customer saya itu cerita, Accord jadi rack steernya mas. Enggak. Kalau kalian sudah pernah ganti silnya ori, kayaknya juga enggak ganti lagi silnya itu paling 10 tahun lagi ya. Kalau seal itu kan 10 tahun pasti keras kan, dia kan karet 10 tahun kalah itu kan wajar. Semua mobil ya sama, seal bahannya juga sama-sama karet ya. Kalau 10 tahun ya kalah itu wajar.
gitu ya. Untuk aki memang asli segini kecil lakinya, dia hanya 55 ampere kalau nggak salah. Nah kemudian untuk selang-selang itu kalau mau diganti bila mana teman-teman ragu, tapi ini kayaknya selang-selangnya masih bagus. Kalau sering jarak jauh itu mobil itu di prepare gitu ya. Spare partnya juga ndak sulit, mudah banget. Kalau mahal juga standar sama dengan yang lain. K24 itu dipakai Akot, dipakai CRP, dipakai ODC, pakai toh. Nah jadi gampang menurut, karena yang pakai populasinya banyak. Jadi spare part mobil itu perlu saya teman-teman ya, kalau mobil tersebut mesin ya, ini ngomong inti mesin itu di daerah Anda seri mesin itu jarang orang pakai ya, toko otomatis nggak nyediakan, artinya kalian harus cari ke kota yang lebih besar. Tapi karena nih Akot ini banyak yang pakai, Akot, CRV, ODC itu kan banyak yang punya, jadi partnya mudah. Walaupun baru sama bekas, mulai sensor ini sensor gas, mulai kayak gitu ya, ISC, pompa bensin, apa itu baru tuh bekas banyak. Tapi enak beli baru aja lah, kalau sensor jangan bermain di sensor kalian. Rem juga jarang sekali bermasalah, remnya juga enak. Artinya untuk overall perawatan mirip-mirip dengan mobil yang lain. Sekarang tak lihatkan bawah ya. Tuh. Oke, bawah kering. Nah, ini lampu fog lamp sudah ada burek, ya wajar gitu ya. Ayo sekarang kita coba jalan. Nah, kontak on, cek engine nyala 5 detik, mati starter. Oke. Kopling dicek, koplingnya cukupan, ndak keras juga ndak enteng. Ini kontrol AC di sini. Lah ini agak yang kita sayangkan untuk head unit tipnya ini, kalau ganti sama beli cover ya, soalnya modelnya begini. Tapi teman-teman rata-rata ganti head unit itu pasti di sini, ditaruh bawah sini. Ini laci, biasanya kalau teman-teman ganti tip ya itu ditaruh di sini. Nah ini laci, ini untuk smoking ya, korek, asbar. Ini untuk tempat air. Nah ini untuk kompartemennya ada tumpuk-tumpuk ya, sampai ada dua lapis. Nah ini bisa digeser-geser gini untuk sandaran sikut, sandaran tangan. Oke, dia masih standar mesinnya, jadi dibatasi sama limiter 1, 2, 3, 4, 5 second. Oke, ini untuk tape. Optimis. Oke, bisa ya, tape-nya bisa. AC juga cukup dingin. Nah sekarang kita coba. Setir enteng banget. Nah, ini biasanya airbag kayak gini rata-rata sudah busuk. Ini kayaknya sudah diganti baru. Ini loh komponen airbag ini. Kalau aslinya biasanya masih nyala. Jadi gambar ABS itu kalau belum pernah servis biasanya nyala. Terus gambar pelembungan, jadi gambar buntir-buntir pentol loro itu namanya gambar SRS, itu rata-rata juga sudah nyala kalau kita lihat di pasaran. Kenapa? Karena sudah kadaluarsa. Nah, jadi teknologi itu sudah berumur, sudah tidak aktif. Nah, ada mobil yang ABS SRS ini tidak aktif itu nggak nyala, ada. Padahal sudah tidak aktif itu ada. Kalau tidak di-scan tidak muncul. Cuma sepengetahuan saya kalau seri-seri K24, Honda, ODC itu jujur mobilnya. CRV itu jujur. Kalau airbagnya nggak fungsi ya nyala pasti. Tapi jangan berharap untuk memfungsikan airbag, karena kalau kalian berharap memfungsikan airbag nanti istrimu bisa janda. Hati itu. Nanti diambil temenmu. Soalnya ada beberapa customer yang belum tak edukasi itu ke tempat saya itu mempermasalahkan kayak gitu. Yang beli Corolla tahun 2001 gitu, bingung airbagnya gak iso mas, ini beli segini lah. Saman beli baru mas aku ngono. Wah, ya enggak apa-apa. Orang pengen ini itu enggak apa-apa. Yang penting disesuaikan sama budget. Iki golek nggon sepi-sepi kate lha apa arek-arek iki. Ndelok perumahan. Ngetut ini wong pacaran. Kayak guyon. Kaki-kaki nyaris nggak ada bunyi, untuk kaki-kakinya. Nah, menurut saya loh ya, knalpot juga terdengar asik.
Oke, kalau naikkan kenyamanan jangan ditanyakan, jangan diragukan. Ini adalah Mercy-nya Japan. Nah, orang tua saya dulu bilangnya gitu, Accord itu Mercy-nya Japan. Jadi rasane iku wis koyok Mercy. Nah, cuma ini Mercy-nya Japan. Monggo yang pernah punya pengalaman, gak usah bahas Accord Batman. Kalian itu Accord yang mulai tahun prestis ya 86 87. Nah, iku wis tumpakne ndak umum enake. Nah, apalagi yang seri ini artinya sangat ngomong naikkan wis gak perlu diragukan. Itu yang poin pertama masalah naikkan. Kemudian bahan bakar itu saya rasa dia cukupan, tidak boros juga tidak irit. Kenapa saya bilang gitu? Mobil ini 1 liternya sekitar 9 hingga 11 km per liter. Kalau kita bandingkan dengan ngomong aja Toyota Innova masih borosan Innova. Nah, kalau kaki kalian ini tidak gatel, jadi ngegasnya itu hanya RPM 2000, itu mobil ini bisa 12 km per liter. Monggo yang pernah punya Batman komen supaya teman-teman teredukasi. Jadi tidak hanya melihat CC mesin 2400 rek, tapi juga teredukasi bahwa mobil 2400 cc tidak melulu bahan bakarnya boros, karena boros itu tidak hanya dari cc tapi juga dari kebutuhan torsi yang kita butuhkan. Jadi motor digas wear itu ya masa 1000 cc malah ketemunya jauh lebih boros karena dia ngoyo gitu loh ya. Jadi ngomong bahan bakar itu kita harus realistisnya adalah dengan torsi, dengan gas, dengan janggalan itu naik atau turun, dengan kepadatan jalan itu berpengaruh semua. Roda ini kalian besarkan lagi pelek itu juga bisa lebih boros. Jadi mobil ini untuk kondisi seperti ini 19 average itu angka yang cukup baik untuk di kota-kota begini, karena kita ngomong yang lain juga segitu. Dan ini torsinya melimpah ruah, turah gasnya. Sama RPM 2000 gigi 5 itu sudah jalan sampai 120 kpj. Nah, monggo yang punya Accord, yang punya mesin, pokoknya Accord yang mesin K24 silahkan komen ya supaya teman-teman teredukasi. Gitu ya. Karena banyak yang keliru beli mobil cari CC itu banyak juga. Ini adikku itu si Dewa itu kan pakai X-Trail 2500 cc. Walau wirid iki. Maticnya gak gelem sampai 2000 punjul, RPM 2000 1800 sis pindah. Kayak gitu. Oke ya, terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa ibadahnya rukun sama keluarga. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.